Untuk akreditasi dan juga kampus tuh sebenarnya bisa berpengaruh, cuma mungkin hanya beberapa persen aja gitu. Kadang berpengaruh, kadang enggak. Balik lagi dari kebutuhan perusahaannya gitu. Memang asal kampus itu menjadi brand image atau mungkin citra penambah gitu ya dari si kandidatnya ini gitu. Yang kita dengar mungkin ada beberapa yang memberikan testimoni secara real gitu ya. Kalau misalnya oh dari kampus A tuh track recordnya bagus-bagus kok gitu. Oh dari kampus B tuh memang anaknya pintar-pintar gitu. Nah itu bisa jadi salah satu penambah citra diri dari kandidatnya itu gitu. Bagi saya sendiri dalam dunia rekrutmen itu dinamis ya. Dinamis dalam artian ada beberapa perusahaan menjadikan akreditasi dan lulusan dari kampus atau universitas tertentu sebagai pertimbangan mereka dalam merekrut seorang karyawan. Nah, kenapa? Karena kan setiap kampus itu punya fasilitasnya masing-masing. Nah, setiap kampus yang terakreditasinya itu lebih baik, maka ya fasilitas dan kurikulum atau mungkin pembelajarannya pun lebih baik gitu. Dan artinya yang diterima oleh mahasiswa itu lebih optimal. Nah, sisanya seorang HR itu pasti harus tahu nih pengalaman atau kualifikasi yang dimiliki oleh kandidat. Jadi, adanya screening interview, adanya interview itu yang membuat kita tahu dan semakin yakin bahwa kampus tersebut bisa dikatakan mampu menciptakan mahasiswa yang baik dan juga punya potensi yang baik untuk bekerja. Tapi apakah kalau misalnya nih dari asal kampus yang akreditasinya mungkin B atau ke bawah, apakah itu artinya mereka kualitasnya tidak baik atau mungkin tidak berkualitas? Itu pastinya enggak ya teman-teman, karena balik lagi ke masing-masing dari kandidatnya gitu. Apakah ternyata dengan fasilitas yang kurang dari kampusnya mereka mau mencari keluar gitu? Apakah mereka ikut-ikut kelas atau ikut-ikut sertifikasi, belajar-belajar secara online? Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan juga teman-teman. Tapi kembali lagi ke poin yang dinamis, di OTKA kita tidak hanya melihat dari lulusan mana, akreditasi kampusnya seperti apa, itu kita lihat sebagai poin pertimbangan yang lain. Tapi yang lebih utama yaitu skill dan juga pengalaman bisa memberikan kontribusi seperti apa nantinya ke OTKA. Oke, kalau untuk kandidat yang memiliki pengalaman mungkin dia lulusan luar negeri, pasti sih dapat ini ya nilai plus di bidang atau di mata HR kayak gitu. Cuma kembali lagi, apakah dengan dia sudah menempuh pendidikan di luar negeri, sudah mumpuni juga potensinya seperti itu. Jadi ketika diajak komunikasi atau secara attitude pun baik, itu pasti akan dipertimbangkan oleh HR. Selain dari skillnya atau mungkin pengetahuannya juga dari kepribadiannya yang memang terlihatnya lebih pekerja keras. Jadi untuk pendidikan sendiri tentunya harus linear nih dengan kemampuan dia dalam berkomunikasi dan juga kemampuan dia untuk mengetahui pengetahuan yang pernah dia dapatkan selama ini. Gitu. Kita melihatnya, wah ini merupakan poin plus, tapi kembali lagi kita validasinya di sesi interview. Atau yang biasanya exchange itu mereka memiliki kemampuan bahasa asing gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan juga teman-teman gitu. Karena kalau menurut beberapa penelitian yang saya baca gitu ya, kalau misalnya untuk orang yang memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu bahasa itu biasanya memang lebih cerdas gitu, memiliki kecerdasan yang lebih seperti itu. Terutama kalau misalnya nih teman-teman melamarnya di perusahaan-perusahaan yang memang statusnya multinasional atau mungkin memang perusahaan yang memperhatikan atau mempertimbangkan bahasa, kemampuan bahasa itu menjadi salah satu hal penting yang harus kalian punya seperti itu. Kalau kita mendapatkan kandidat yang dari kampus yang ternama, tentunya kita harus mempertimbangkan tentang kualifikasinya dia dan kualitasnya dia gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan universitas yang lain juga bisa kita pertimbangkan kayak gitu. Yang penting adalah pengalaman dia dan juga skill dia nih dalam melakukan sesuatu. Beberapa perusahaan itu mempertimbangkan riwayat pendidikan gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, untuk pengalaman dan skill itu lebih penting atau lebih diutamakan. Karena gitu ya, gak cukup sampai di materi aja gitu, tapi juga bagaimana sih mereka bisa mengimplementasikan materinya. Sejauh mana pengalaman yang mereka miliki, sejauh mana skill atau kemampuan, keterampilan yang mereka miliki terkait bidang yang relevan itu gitu. Bagi saya semuanya itu penting, tinggal kita menyesuaikan apakah dengan riwayat pendidikan yang kita miliki, skill yang kita miliki itu sesuai tidak dengan kebutuhan perusahaan. Jadi mungkin kalau untuk teori bisa lah ya dipertimbangkan, tapi yang terpenting adalah skill yang dimiliki untuk dunia kerja itu bisa atau enggak.
Kemudian dengan pengalaman pendidikan, dengan skill yang kita miliki bisa tidak memberikan kontribusi untuk perusahaan. Jadi semuanya penting dan kembali lagi kecocokan antara perusahaan dan juga kandidat atau calon karyawan. Dari manapun kalian lulus alma maternya gitu, jangan merasa rendah diri atau mungkin merasa lebih tinggi karena kampusnya akreditasinya oke gitu. Pokoknya yang penting kalian tuh belajar semampu kalian, sebisa kalian, semaksimal mungkin. Kalau merasa fasilitas dari kampus itu kurang, kita bisa cari-cari keluar, cari kursus, cari sertifikat dan lain sebagainya. Pastinya untuk seorang fresh graduate itu ada prosesnya, jadi jangan capek-capek untuk belajar ya.